Halo, assalamualaikum. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang mata kuliah yang diajarkan di S2 di Universitas Diponegoro jurusan Ilmu Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau membahas tentang mata kuliah apa aja yang aku pelajari waktu S2 di Universitas Diponegoro. Jadi yang nggak tahu Universitas Diponegoro di mana atau disingkat Undip itu ada di Semarang, Jawa Tengah. Ini salah satu universitas di Semarang. Kemudian aku masuk di S2 Undip itu ilmu sejarah tanpa beasiswa, cuman guru honorer biasa, dan itu aku tempuh selama 2 tahun. Jadi 1,5 tahunnya itu teori di kelas, kemudian satu setengah tahunnya teori di kelas, dan 1,5 tahun itu teori di kelas, dan 1 tahunnya ini aku buat untuk mengerjakan tesis. Jadi sambil teori sambil mengerjakan tesis begitu. Nah, kalau teman-temanku kan ngambilnya teori kan cuma 1 tahun ya. Kalau aku ngambilnya teori itu 1,5 tahun karena aku sambil kerja. Nah, mata kuliah apa yang aku ambil? Ini ada 16 mata kuliah. Di sini ada transkrip nilaiku. Ada 16 mata kuliah ya. 16 mata kuliah. Yang pertama, untuk ilmu sejarah di Undip itu mata kuliah yang harus diambil itu salah satunya nasionalisme dan karakter bangsa. Itu diampu oleh Prof. Dewi dan Prof. Yeti. Kemudian kalau teori integrasi kemarin ada Prof. Singge. Kemudian ada filsafat ilmu pengetahuan itu ada Prof. Widianto. Kemudian ada teori sejarah kemarin ada Pak Danang Respati Pugo. Kemudian ada metodologi dan penelitian sejarah kemarin diampu oleh Prof. Tejo dan Prof. Juli. Kemudian ada historiografi diampu oleh Prof. Julia. Kemudian ada lagi Kapita Selekta ada sejarah Indonesia. Kapita Selekta sejarah Indonesia itu diampu oleh, aduh aku kok lupa ya, pokoknya bapaknya itu baik gitu loh, kemarin Pak siapa ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada sejarah maritim itu diampu oleh Prof. Singge. Ada bahasa Belanda 1 dan 2 itu diampu oleh Pak Agustinus yang baik hati. Kemudian ada mata kuliah bibliografi sejarah Indonesia dan penelitian arsip itu yang ngampu Bu Endang Susilowati dan Prof. Dewi Yulianti. Kemudian ada sejarah sistem pemerintahan itu ada Pak Haryono dengan Prof. Yeti. Ada lagi sosiologi pembangunan itu juga diampu oleh Prof. Yeti dengan Pak Haryono. Pokoknya Prof. Yeti sama Pak Haryono itu selalu gandeng gitu loh ya. Jadi satu mata kuliah itu ada 2 dosen. Jadi bisa bayangkan kalau satu dosen ngasih 2 tugas, berarti satu mata kuliah itu bisa 4 tugas. Dan biasanya kalau presentasi itu sendiri-sendiri. Terus kemudian ada sejarah pendidikan itu ada Prof. Singgih dan Bu Husnul ya, Bu Husnul. Setelah aku beberapa bulan begitu ngajar, beliau pensiun gitu ya. Kemudian ada seminar sejarah dan tesis. Untuk seminar sejarah dan tesis, pembimbing 1 saya itu Prof. Tejo dan pembimbing 2-nya Pak Alam. Kemudian pengujinya itu Bu Endang dan Prof. Yeti. Dalam mata kuliah menurutku yang paling aku sukai itu penyampaiannya dari Prof. Singgi. Kenapa? Karena nggak tahu, Prof. Singgi itu kalau menyampaikan materi kuliah itu enak gitu. Daripada dosen-dosen lainnya enak,
tapi lebih enak Prof Singgi. Dan yang paling berkesan itu waktu kuliahnya Prof Juli. Jadi Prof Juli itu sudah guru besar yang emeritus ya, sudah pensiun tapi masih mengajar gitu. Jadi ngajarnya itu pakai proyektor yang zaman dulu banget gitu loh, yang pakai kertas gitu. Terus ada di apa, bukan proyektor yang kayak sekarang tapi kayak pada zaman dulu gitu. Nah itu. Jadi aku kuliahnya di pertamanya semester 1-2 itu di Peleburan, jadi Undip bawah itu ada kampus Peleburan, kampus Pasca. Terus yang semester 3 aku ikut adik kelas gitu, jadi kuliahnya di Tembalang semua. Jadi aku kuliah itu hari Jumat Sabtu. Dulu belum ada peraturan dikti ya, kalau umpamanya kuliah itu harus sampai hari Jumat. Jadi dulu boleh kuliah sampai Jumat dan Sabtu. Nah, menurut aku kuliah di Undip itu susah nggak ya? Kalau awal-awalnya kuliah itu memang aku agak apa ya, kayak ketertinggalan gitu loh. Kan dulu kan aku S1-nya S1 Pendidikan Sejarah, kemudian S2-nya Ilmu Sejarah. Jadi teman-temanku itu kebanyakan ilmu sejarah semua. Jadi untuk mengajar materi dan ketinggalan untuk diskusi itu agak berat. Tapi beberapa pertemuan itu aku udah bisa menyesuaikan. Yang penting kalau mamanya ada temennya presentasi, itu harus menyiapkan materi dulu yang mau ditanyakan apa, biar nggak kayak orang bodoh gitu di depan kelas. Oke. Terus mata kuliah itu kan satu mata kuliah kan 2 dosen ya tadi. Terus kemudian yang paling wow gitu, yang menurut aku kesulitan dan sampai sekarang itu mata kuliah yang nggak nyantol di otak itu bahasa Belanda. Memang sih Pak Agus itu menyampaikan kuliahnya mudah, tetapi kan bahasa Belanda itu adalah bahasa yang baru aku temui di pasca sarjana, jadinya sulit gitu. Sulit, menurut aku sulit. Dan yang paling berkesan itu adalah tadi ya, dosennya Pak Singgi tadi. Dan kebetulan tesisku itu pembimbingnya enak banget ya, Prof Tejo, yang baik hatinya, dan beliau tuh ngerti banget kalau aku masih PP gitu loh. Jadi aku kuliah itu PP, nggak stay di Semarang. Jadi PP Kediri Semarang selama 18 jam ya kalau dihitung-hitung. Itu aku konsultasikan kalau aku PP. Jadi bagaimana Prof kalau saya itu bimbingannya itu hari hari Jumat gitu atau hari apa, pokoknya aku janjian dulu sama Prof Tejo, dan beliau sangat care sekali sama mahasiswa bimbingannya ya. Begitu juga Pak Alam, jadi beliau baik sekali sama saya. Nah, untuk tesis di Undip itu semester 1 itu sudah diarahkan untuk menyusun draft tesis ya, proposal tesis. Jadi kayaknya itu dosen-dosen itu semester 1 itu sudah didoktrin mahasiswanya untuk membuat penelitiannya sejarah maritim. Pokoknya semuanya sejarah maritim. Jadi oleh karena itu tesisku juga sejarah maritim tentang perigi. Tapi ada juga salah satu temanku yang nggak sejarah maritim, dia nulisnya sejarah politik. Jadi temanku kan di dalam satu angkatan, jadi semester 1 itu angkatan temanku tuh 6 semester, terus digabung sama angkatan atasnya gitu. Jadi angkatanku digabung sama angkatan atasnya. Angkatanku ada 6 orang, angkatan atasku ada 4 orang. Jadi ada beberapa mata kuliah yang gabung sama kakak tingkat gitu. Jadi 2 semester itu aku gabung sama kakak tingkat 4 orang. Kemudian yang 3 semester ini aku gabung sama adik tingkat. Karena teman-temanku udah mengampu semua mata kuliah, yang belum ampu itu ada 3 mata kuliah yang aku ampu dalam semester 3. Itu sejarah pendidikan, kemudian apa ya kemarin? Sejarah pendidikan, sejarah sistem pemerintahan, dan satu lagi teori sejarah. Teori sejarah itu aku ngampunya di semester 3.
Oke. Itu jadi seperti itu ya. Dan kuliahnya itu di kayaknya S2 sejarah itu nggak ada gedung ya. Jadi kuliahnya itu di ruang sidang sejarah gitu. Jadi udah terbiasa dengan kuliah. Jadi kalau sidang ya biasa karena kuliahnya juga di situ gitu. Nah, kalau untuk presentasi, presentasinya selalu sendiri-sendiri ya, karena cuma 6 orang. Itu pasti nggak bareng gitu. Jadi sendiri-sendiri dan nggak ada pembantaian pertanyaan gitu. Pokoknya pertanyaannya yang mudah. Nggak tahu teman-temanku itu biasanya nggak duluan, malah kamu yang duluan gitu. Nggak tahu lah. Pokoknya intinya teman-temanku itu baik semuanya. Nah, yang paling berkesan lagi tentang mata kuliah itu waktu ini. Waktu mata kuliah Bibliografi Sejarah Indonesia dan Penelitian Arsip. Jadi waktu pertama kali Bu Endang masuk itu harus udah ditanya, kamu nanti tesisnya apa kira-kira? Lah aku kan bingung. Terus nggak terbiasa kan, langsung ditanya. Kayak umpamanya orang masuk barusan terus ditodong pistol itu kan kaget. Terus kemudian banyak diarahkan tesisnya itu dari semester 1. Jadi tadi aku udah bilang kalau semester 1 itu didoktrin harus maritim. Akhirnya tesisku juga maritim. Dan ini tesisku nggak berubah ya judulnya. Maksudnya temanya nggak berubah. Kalau teman-temanku itu ada yang ganti judul tesis itu ada sampai 3 kali. Bahkan ada yang belum lulus. Ya mungkin karena itu ya, sulit juga. Pembimbingnya kebetulan pas sulit. Kalau pembimbingku nggak sulit. Oke, semoga bermanfaat ya. Itu tadi cerita sedikit tentang materi apa aja yang aku dapat dari kuliah S2 Ilmu Sejarah di Undip. Semoga bermanfaat.